ini Pak. Halo Pak Rahmat, halo. Ya, halo Pak Rahmat. Halo, ya, gimana? Ya, jadi ini sudah menyangkut pemberdayaan ini Pak. Jadi sektor pangan, kesiapan kita tentunya langkah-langkah itu sudah dilakukan. Lagi-lagi ini masalahnya adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Artinya sejak dini ketahanan pangan desa itu harus disiapkan itu. Sehingga desa, tentunya pemerintah desa ini sudah harus sigap dalam hal mengatasi penyebaran COVID ini. Nah, belum lagi Pak dengan persoalan data, ini kisruh terhadap polemik bantuan sosial lainnya. Nah, ini dua hal ini tentunya sangat menarik. Kalau Pak Rahmat, seorang sosok Rahmat selaku Kepala Dinas BPM, ini bisa menjabarkan sehingga ada pencerahan kepada masyarakat. Silakan Pak Kadis itu. Baik, terima kasih Pak Yamin, Pak Kadis Pertanian, Pemerhati Pendidikan, Ketua PGRI, Manggai Kepulauan. Saya sampaikan, saya mengurut tentang bagaimana penanganan COVID-19 yang kita tangani ini, yang kita tanggulangi ini adalah dampak KLB-nya, keadaan luar biasa. Saya sampaikan tadi bahwa yang paling utama itu adalah dampak kesehatan masyarakatnya. Kemudian yang kedua itu dampak sosialnya. Kemudian yang ketiga itulah, termasuk disampaikan tadi Pak Bambang, itu adalah tentang dampak kerawanan pangannya. Bahkan pada membesar lagi pada dampak keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau kita ditangani sebaik mungkin, tentunya ini akan kacau balau. Saya sampaikan ya, sekarang ini yang paling penting adalah kita perlu penanganan cepat, tepat. Kalau kita hanya berbicara mengenai program penanaman, menyiapkan 2 bulan, 3 bulan, ataupun 1 tahun, 6 tahun, tidak akan menyelesaikan masalah penanganan COVID. Yang kita harus pastikan mengenai ketahanan pangan kita adalah berapa cadangan pangan kita di setiap desa, berapa cadangan pangan kita di gudang-gudang pangan kita, berapa cadangan beras kita di setiap desa, kabupaten. Ini yang harus kita pastikan bahwa itu dapat membiayai kita pada saat dampak COVID-19 ini. Itu yang utama. Yang kedua, mengenai bantuan sosial, ya. Bantuan sosial ini yang pemberian secara tunai ini hanya 2. Dari Dinas Sosial, BST, Bantuan Sosial Tunai. Dari dana desa namanya BLT, Bantuan Langsung Tunai. Dua-dua pemanfaatannya sama peruntukannya untuk masyarakat. Namun, ada yang salah kaprah di tingkat masyarakat saya lihat ini. Kita, Dinas Pemberdayaan Masyarakat telah memberikan panduan kepada pemerintah desa, kepada BPD, bahwa BLT ini diperuntukkan ini merujuk ke data DTKS, data kemiskinan. Yang kedua, tambahan kriterianya itu hanya 3 di luar dari data standar kemiskinan 14 standar kemiskinan. Tambahan yang pertama adalah dalam keluarga yang mempunyai riwayat penyakit kronis menahun, yang menyebabkan keluarga menanggung beban atas terhadap di tengah COVID-19, itu perlu dibantu. Yang kedua, itu adalah masyarakat yang masuk dalam data DTKS atau daftar tunggu, yang masuk dalam klasifikasi BDT atau DTKS tadi, tidak tercover BST, tidak tercover PKH, tidak tercover tentang pangan tadi, sembako. Itu harus di-cover karena persoalan administrasi, datanya yang tidak valid. Itu harus diakomodir oleh desa, dan itu prioritas. Dan yang terakhir adalah mengenai kehilangan mata pencaharian. Ini kadang-kadang salah kaprah di tingkat desa pada saat melakukan pendataan sasaran pemanfaatan BLT. Siapa itu yang kehilangan pekerjaan? Mereka yang dirumahkan atau dipecat, di PHK akibat dampak COVID ini, sehingga pulang di kampung menjadi penganggur. Ini wajib diberikan, tapi tidak berlaku kepada petani.
yang saat ini masih jadi petani. Mereka tidak hilang mata pencahariannya, tetap menjadi petani. Nelayan, dengan adanya COVID mereka tidak hilang, tidak menjadi lagi nelayan, tapi tetap menjadi nelayan. Cuma dampaknya penurunan penghasilannya. Ini yang perlu kita sikapi bersama. Jadi inti dari BLT ini adalah, tujuannya adalah DTKS, merujuk data sosial, basis data terpadu pada kriteria orang-orang yang masuk di dalam sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Kenapa hampir miskin masuk? Karena pada saat seperti ini dengan tekanan ekonomi dan lain sebagainya, mereka tampak miskin. Itulah yang dibantu supaya mereka jangan masuk lagi menjadi miskin ataupun sangat miskin. Ini yang perlu dibantu. Ini kadang-kadang kurang dimengerti di tingkat desa masyarakat. Ini saya sampaikan ya. Ini ya, Pak Kadis, ya, kenyataannya data-data penerima sosial ini masih terjadi ketimpangan, masih banyak yang terjadi ketimpangan di sekarang ini. Ini Pak. Kira-kira bagaimana itu Pak? Begini ya Pak Yamin. Begini. Ketimpangan itu, kesalahan itu bisa saja terjadi. Sistem yang kita rancang sebagus mungkin, pasti ada human error. Pasti ada data error. Ada kesalahan manusia di dalam mendata. Saya sampaikan bahwa sekarang ini kalau kita mengikutkan tentang keinginan yang pingin mendapatkan BLT, ingin mendapatkan uang 600.000, semua pingin. Termasuk Pak Iksan, Pak Bambang, semua pingin pun dapat uang, ya. Uang gratis, tanpa kerja, dapat. Tapi yang saya sampaikan ya, apakah kita tega yang kita sampaikan tadi tentang integrasi sosial, tentang rasa kemanusiaan, persaudaraan, yang kita sentuh ini hati nurani. Apa tega kita ambil masyarakat, hak orang miskin yang menjadi bukan hak kita? Saya sampaikan itu. Apa kita tega ambil hak masyarakat miskin yang bukan menjadi hak kita? Harus dengan berpura-pura miskin supaya mendapatkan 600.000. Ini miris kita di Bangkit. Saya dapatkan ada di sebagian desa yang masuk kepala desanya terdata, aparat desanya terdata. Ini sangat tidak masuk akal. Celaka kalau begitu. Kalau dia misalkan katakan dia miskin, coba kita merujuk tentang 14 kriteria kemiskinan. Apakah dia punya rumah 2x4 ukuran 8 meter persegi? Tidak. Apakah dia punya pendapatan 600.000 per bulan? Tidak. Apakah dia mempunyai aset lebih dari 1 juta? Bahkan lebih? Tidak masuk. Dan ini sangat kebablasan kita. Tapi itulah dampak sebuah COVID di tengah terdesak seperti ini, kita melakukan kerja-kerja dan secepat mungkin untuk memastikan bahwa semua bantuan itu tepat sasaran, semua uang yang digunakan sampai ke tujuan. Saya juga mewanti-wanti kepada semua kepala desa, semua penyelenggara, termasuk relawan. Jangan ada pemotongan di tingkat desa, apalagi berkaitan dengan BLT. Saya sangat marah. Ya, saya kira cukup itu saja yang sampaikan. Mungkin kalau pun ada data yang tersalah di dalam data, kemudian penyalurannya salah di bulan April ini kita akan evaluasi di bulan berikutnya. Apalagi keluar MTMK baru tambahan 600.000 per bulan, itu akan ditambah lagi 3 bulan berikutnya 300.000 per bulan kepada penerima BLT yang